Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi khairu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada kesempatan kali ini Ramadan yang berbahagia yang kita menyambutnya dengan hati suka dan kemudian meningkatkan amalan-amalan ibadah. Yang saya hormati kepada seluruh ibu-ibu Aisyah sekota Malang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan pentingnya mediasi dalam penyelesaian masalah di masyarakat. Di dalam bulan Ramadan ini pastinya kita ingin fokus kepada ibadah, kemudian peningkatan amalan-amalan ibadah. Tidak ingin kita kemudian memiliki masalah. Tidak ada orang yang ingin memiliki masalah. Namun, selama kita masih hidup, masalah itu akan datang aja, akan ada aja. Setiap manusia ini pasti akan memiliki masalah. Meskipun kita tidak mau, ya, tapi datang dari manapun, masalah itu akan ada. Nah, kemudian apakah kita menghindari masalah atau lari dari masalah? Ibu-ibu yang berbahagia, masalah yang ada ini harus kita selesaikan. Masalah apapun itu. Nah, memang kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari masalah. Tapi bagaimana kemudian solusi, jalan keluar, cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam ilmu hukum nanti akan saya kaitkan dengan yang ada dalam Al-Quran. Salah satu alternatifnya adalah melalui mediasi. Mediasi ini ya, dibantu oleh mediator, pihak yang netral, kemudian para pihak pertama, pihak kedua, dan seterusnya itu kita tampung aspirasinya, inginnya bagaimana supaya ada kesepakatan, mencapai kesepakatan itu. Terkait permasalahan yang ada di kehidupan kita, ibu-ibu yang berbahagia, kita yakin, ya, karena dalam Quran surat Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya atau kesanggupannya. Artinya kalau kita saat ini memiliki masalah, pasti ya kita diberi beban ini sesuai dengan kemampuan kita. Berarti kita bisa menyelesaikan itu. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran Al-Baqarah 286. Kita harus yakin itu bahwa Allah ini tidak membebani seseorang itu melebihi kemampuannya, tidak. Berarti saya mampu menyelesaikan ini. Namun kita bisa berikhtiar dengan cara meminta bantuan pihak ketiga yang netral, yang dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu bisa, salah satunya adalah itu. Salah satunya adalah mediasi tersebut. Karena apa? Karena kan kalau tidak berusaha, ya kan, kita berdoa, ya kan, Allah juga telah berfirman dalam Quran surat Ar-Rod ayat 11 itu kan, ibu-ibu, ya, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah dirinya sendiri. Ya, artinya ikhtiar di sini sangat penting. Berusaha, berdoa, ya, mencari solusi. Kalau tidak tahu berarti mencari tahu, ya. Kalau kemudian memiliki masalah berarti masalahnya tentang apa dulu, ya.
permasalahannya, ya itu harus, kalau masalah kesehatan berarti ahlinya ya dokter, kan gitu ya. Kalau kemudian kita memiliki masalah ya, berkaitan dengan hukum, ya kita ke ahli hukum, kan begitu tanyanya ke sana. Kalau kita masalah terhadap jiwa kita, psikologi kita, maka kita ke psikolog. Artinya sesuai dengan ahlinya itu. Ya, jangan sampai ya nanti kita sakit fisik, ya harusnya ke dokter, datangnya ke saya ke ahli hukum misal gitu ya. Nah, itu nggak bisa buat resep nanti, tuh ya ibu-ibu semuanya. Nah, artinya kita menyelesaikan masalah itu, ya kan ya, supaya kita merubah nasib kita, supaya masalah kita selesai, ya kan ya. Karena Allah ini tidak akan membebani melebihi kemampuan saya ini, bisa gitu ya. Tapi kita berusaha juga mencari pihak ketiga yang kita anggap bahwa ini bisa membantu untuk menyelesaikan masalah kita dan masalah-masalah yang lain lagi. Nah, kemudian kita meyakini juga bagaimana kemudian bahwa ada kesulitan itu akan ada kemudahan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka kita, kalau ada yang datang ke kantor gitu ya, memiliki masalah hukum, itu kadang ada yang sampai putus asa ya. Karena sudah di tingkat pertama menang, pengadilan tingkat pertama, kemudian yang pihak sana banding. Kemudian kita sudah menang juga di tingkat banding, yang pihak lawannya kasasi ke Mahkamah Agung. Di kasasi kita juga sudah menang juga, tapi juga tidak dilaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut oleh pihak lawan. Kita sampai eksekusi, bahkan sampai putus asa, ini gimana, lama sekali, hampir 2 tahun lebih. Nah, maka memang bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini kita harus meyakini itu, setelah itu akan ada kemudahan. Gitu. Boleh jadi, kita ingat ya dalam Quran Surat Al-Baqarah 216, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi ya baik bagimu, dan boleh jadi menyukai sesuatu tetapi ya buruk bagimu. Nah, maksudnya begini, bisa jadi kita tadi tuh, terus saya nggak suka, saya kok ada upaya hukum banding sih dari sana. Kok ada kasasi juga. Saya sudah bosen menghadapi masalah ini. Kalau nggak ditanggapi kan nanti juga tidak ada balasan dari kita, nanti bisa jadi putusannya berbeda lain kan gitu ya. Kita harus membuat kontra memori banding kalau sana mengajukan memori banding nih kan. Contohnya seperti itu ibu-ibu. Ya. Bisa jadi kita membenci. Kenapa yang pihak lawan kok sampai mengajukan banding lagi, padahal saya sudah menang ya ini. Ya. Misal pihak penggugat sudah dikabulkan gugatannya, tergugat kemudian mengajukan banding. Si penggugatnya, ya Allah kok ada banding sih, kan kita membenci akan hal itu. Tapi itu boleh jadi ya itu baik bagimu kan gitu. Ada hikmah di balik itu. Bahkan kita tidak suka juga sampai kasasi Mahkamah Agung, ya Allah lamanya 2 tahun lebih ini gitu ya. Saya kerja ndak ada yang konsultasi itu, Bu. Saya kerja sudah tidak konsentrasi, Bu, karena kena masalah ini ya. Di tingkat pertama 6 bulan, panjang, di tingkat kedua banding ya. Sekian bulan lagi ya, saya kerja tidak konsentrasi, Bu, karena memiliki masalah ini. Nah, ini maka ya tidak suka dia sebenarnya kalau ada banding, pihak lawan banding kan gitu. Tapi kemudian ada hal yang tidak kita sukai itu, ya, itu bisa jadi ya baik bagimu gitu ya. Dan lawannya bisa jadi kita menyukai, harusnya tingkat pertama aja sudah selesai lah kan gitu ya. Itu bisa jadi buruk bagimu. Nah, Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui, artinya Allah, karena yang ini sudah seperti itu, yang lawan banding, mau tidak mau kita harus melaksanakan. Dengan penyelesaian mediasi ya,
tadi yang saya cerita sampai ke pengadilan itu ya karena proses mediasi ini telah gagal dilakukan. Itu. Proses mediasi telah gagal dilakukan, maka kemudian prosesnya ke pengadilan. Nah, kalau kemudian mediasi ini berhasil, maka ada kesepakatan itu tidak perlu ke pengadilan. Itu ya, maksudnya untuk proses kelitigasi. Nah, itu tidak ada tingkat banding, kasasi dan seterusnya. Itu ya, kalau mediasi telah berhasil. Nah, itu kan ya. Nah, tuh. Nah, kemudian kita pun yang pengalaman-pengalaman beberapa yang datang ke kantor untuk konsultasi kemudian upaya kita mediasi tapi gagal kemudian ke pengadilan dan litigasi itu ya dan seterusnya itu jangan ya. Ada yang kemudian ini sampai panjang berapa lama, Bu? Ini seperti apa nanti? Terus kapan selesainya kan itu ya? Karena orang memiliki masalah itu kan inginnya cepat selesai kan gitu ya. Nah, inginnya kan cepat selesai. Namun terkadang pihak lawan ini yang tidak ingin cepat selesai, ada yang begitu. Maka ingat setiap permasalahan yang kita hadapi ya itu akan ada jalan keluarnya. Ya, maka memang kita harus hadapi dengan telaten ya, dengan usaha yang maksimal, dengan doa yang maksimal ya. Pun masalah yang klien datang ke kantor untuk konsultasi masalah hukum itu pun juga sudah masuk ke kantor itu biasanya ya sudah beralih ke kita permasalahan itu kan gitu kan ya. Maka saya meyakinkan kepada klien bahwa permasalahan yang ada akan ada jalan keluarnya karena itu dijamin dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 3 ini. Kita kalau bertakwa kepada Allah ya kita menjadikan jalan keluar baginya gitu ya. Kita yakin bahwa ada jalan keluar terhadap permasalahan itu, yakin ini. Dan yang datang ke kantor juga tidak hanya masalah hukum saja, tapi kaitannya dengan anak, kaitannya dengan keuangan, ya, finansial, karena utang piutang dan seterusnya, gitu ya. Mungkin kerjasama, bisnis dan seterusnya itu konsultasi itu. Nah, kita harus yakin ya, Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Ada itu yang saya sampaikan begitu dia konsultasi hukum, ya kemudian dia waktu itu pinjam ke sebuah bank begitu, ngajukan kredit itu jaminannya SHM dan mau dieksekusi, ya kan ya, mau dieksekusi kalau tidak bisa menyelesaikan, gitu. Itu orangnya sudah dia pesimis, tidak yakin kepada dirinya gitu. Meskipun saya berusaha meyakinkan, Bu, yang ini kan utangnya sekian, ya, bisa jadi ya alternatif-alternatif mungkin ke orang tua, pinjam ke orang tua, ke saudara, ke tetangga yang bisa untuk karena ini sudah separuh ya, separuh dari utang tersebut sudah dibayar kurang separuh karena kena pandemi waktu itu kan ya. Nah, itu orangnya tapi nggak ada. Orang tua juga nggak ada untuk membantu, saudara juga nggak ada gitu ya. Terus kemudian tangga yang nggak ada yang bisa dipinjami, begitu. Nah, kita yakin mengasih solusi-solusi seperti itu, alternatif ya, tapi beliau ya sendiri tidak yakin bahwa ini akan selesai gitu ya. Maksudnya tidak sampai dieksekusi gitu ya. Jangan sampailah kalau kalau dieksekusi ya itu nanti berarti tidak menjadi milik jenengan lagi kan gitu ya. Nah, kalau kita bertakwa kepada Allah, kita harus yakin itu ya. Bahwa Allah itu akan memberikan rezeki dari yang kita tidak pernah sangka itu harus yakin dari kita ya bertawakal kepada Allah.
uh, apa namanya, saya yang meyakinkan itu, tapi kemudian beberapa ya opsi ya, biasanya saya beri opsi 1, 2, 3, tapi kemudian kalau yang bersangkutan tuh pesimis, nah ini agak secara psikologis kan juga agak sulit juga ya, gitu. Maka kalau kita ya, sebagai hamba Allah yang bertakwa, kita yakin nih, tolak 2 sampai 3 ini. Ya. Cukuplah Allah ya, sebagai tempat kita ya, untuk apa namanya bersandar ya, untuk kemudian hanya Allah lah ya. Semuanya yakin kita kepada Allah ya, bahwa rezeki datang dari manapun yang tidak disangka-sangka, dengan kita tidak pernah memprediksi ya. Penyelesaian itu pun juga begitu ya, terhadap kasus permasalahan yang kita terima ya, itu kita harus yakin juga bahwa ini bisa terselesaikan gitu. Lah bagaimana kalau yang punya masalah aja ya klien itu tidak yakin gitu ya. Ya ini ya, apa namanya? Kita sebagai konsultan hukum ya ini ya agak sulit, gimana Ibu? Ini begini ya. Tapi kalau kemudian yang kita arahkan itu bisa, oh iya, ini insya Allah bisa, insya Allah bisa. Berarti begini ya, ada optimis gitu ya. Ada optimis saja itu membuka pintu kita ya untuk bisa berhasil. Nah, kalau tadi yang pesimis itu ya datang sekali konsultasi gitu. Setelah itu tidak menghubungi lagi ya, saya tidak tahu kabarnya bagaimana selanjutnya. Nah, itu. Tapi kalau kemudian yang klien-klien yang uh, optimis itu biasanya kemudian, iya Bu, saya sudah mengikuti sarannya Bu Tinu ini. Alhamdulillah, ini opsi pertama sudah berhasil, misal begitu. Artinya kalau opsi pertama saya sudah berhasil, berarti tidak perlu opsi kedua, ketiga, dan seterusnya ya Bu. Nah ini, artinya kita sendiri harus yakin, optimis bahwa Allah akan membantu ya, karena memang kita takwa kepada Allah tadi. Gitu ya. Karena kita yakin kepada Al-Quran, ya, kita tidak akan dibebani nih melebihi dari kemampuan kita. Ya. Bahwa ini ada kesulitan, tapi setelah ini ada kemudahan dan seterusnya tadi itu. Nah, kalau keyakinan-keyakinan itu kita bangun, masalah apapun, ya, insya Allah bisa terselesaikan satu persatu. Memang apa namanya dalam hidup tidak lepas dari masalah, ibu-ibu semuanya. Masalahnya apapun itu, ya kan ya, pasti ada masalah satu, kemudian timbul masalah berikutnya. Tapi kita tidak boleh lari dari masalah, kita harus selesaikan permasalahan itu dengan ahlinya, ya, sesuai dengan permasalahannya apa. Salah satunya jika memiliki masalah hukum itu bisa diselesaikan dengan mediasi, dengan minta tolong pihak ketiga, yaitu mediator yang memiliki dia kewenangan, yang dia ber, bertugasnya itu harus netral, seorang mediator, tidak memihak salah satu pihak, dia netral. Begitu. Itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat karena saya mengambil pelajaran dari klien-klien yang datang ke Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang. Dari klien itu kita belajar bahwa permasalahan yang dihadapi kemudian ada solusi-solusinya sesuai dengan kadar berat atau ringannya permasalahan itu. Ibaratnya seperti penyakit. Kalau dokter mengobati itu ya, obatnya pun juga sesuai dengan seberapa parah sakitnya. Seperti hukum juga begitu. Apakah
Cukup diselesaikan dengan mediasi ataukah memang harus sampai ke pengadilan. Namun alhamdulillah permasalahan-permasalahan yang masuk ke LKBH Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang ada solusinya, ada jalan keluarnya. Ya. Ada kemudian kepastian hukumnya, ya, mendapatkan tujuan itu, ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum salah satunya ya, dan keadilan dia dapat ini, alhamdulillah, gitu ya. Jadi semakin yakin diri ini bahwa masalah yang kita hadapi itu ada solusinya. Itu kira-kira ibu-ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.